Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kesempatan pagi ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita masih Tuhan izinkan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang sudah berbuat dosa. Sejak kejatuhan manusia, yaitu Adam dan Hawa, ke dalam dosa, maka sejak saat itulah semua manusia, besar, kecil, bahkan sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang baik, seorang pun tidak. Hanya Allah saja yang baik, karena kecenderungan hati manusia adalah untuk berbuat dosa. Allah di dalam kemahakuasaannya dan di dalam kesempurnaannya tidak dapat bersekutu dengan manusia yang berdosa. Itu sebabnya Allah mengusir manusia dari Taman Eden dan menempatkan manusia di bumi, di dunia yang fana ini. Dan Allah menjaga jalan ke pohon kehidupan yang ada di Taman Eden, yaitu dengan menempatkan beberapa malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, supaya manusia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini adalah keterbatasan hidup manusia di dalam dunia yang fana ini. Jadi kita tidak selamanya hidup di dalam dunia ini.
ada batas, ada masa dan waktunya. Hidup kami 70 tahun, selebihnya adalah bonus yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Allah itu adalah kasih. Isi hati Allah menginginkan bahwa kalau boleh seorang pun jangan ada yang binasa. Jadi Allah menghendaki supaya semua manusia tidak hilang. Kalau boleh semuanya selamat. Itulah sebabnya Allah di dalam kemahakuasaannya telah merencanakan keselamatan bagi manusia. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan, tidak ada jalan lain bagi manusia untuk bisa kembali bersekutu dengan Allah yang maha sempurna. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ada pemisah antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Itu sebabnya Allah menawarkan keselamatan bagi manusia, yaitu dengan cara mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya setiap orang beroleh selamat, yaitu setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan beroleh keselamatan. Kalau manusia tidak menerima tawaran Allah, secara otomatis manusia tidak bisa selamat. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk selamat. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk dapat kembali bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Sempurna, kecuali kalau manusia menerima tawaran Allah yang adalah syarat dan ketentuan Allah sendiri. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi tidak ada
jalan lain bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan. Terlebih kalau manusia menggunakan caranya sendiri. Mungkin dengan berbuat baik, amal kebaikan, dengan kita beragama pun tidak bisa menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor, tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Jadi untuk manusia bisa selamat, yaitu hanya melalui korban Tuhan Yesus Kristus, yaitu ada korban penghapus dosa. Tuhan Yesus yang sudah merelakan dirinya untuk mati di kayu salib sebagai korban penebus dosa bagi manusia. Mungkin bagi iblis dan antek-anteknya pada saat Tuhan Yesus disalibkan dengan itu adalah tanda kehinaan dan kekalahan. Iblis dengan segala keterbatasannya adalah mempunyai pikiran yang salah. Karena hanya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka dosa manusia sudah dibayar tunai oleh Tuhan. Harga penebusan dosa manusia sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Iblis dan antek-anteknya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak lagi berada di dalam kuasa dosa. Kuasa maut tidak lagi menguasai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi penebusnya, Tuhan Yesus yang sudah membayar dosa-dosa dan kesalahannya. Itulah sebabnya di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia yang berdosa, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita menerima tawaran Allah kepada kita manusia, ataukah kita menolak tawaran Allah itu? Semua pilihan ada pada kita, tetapi sesungguhnya Allah menawarkan kehidupan kekal. Allah menawarkan keselamatan bagi kita.
yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menerima tawaran Allah yang sungguh kita tidak usah membayar harga dosa. Kita tidak mampu membayar harga penebusan dosa, dan itu Allah mengetahuinya. Itu sebabnya Allah memberikan keselamatan itu secara gratis, secara cuma-cuma, secara tidak usah bayar. Semua orang di dunia ini senang dengan gratis, cuma-cuma. Semua orang suka. Tetapi adakah manusia yang mau menerima keselamatan yang daripada Allah ini secara gratis? Semua pilihan ada di tangan kita. Tapi bagi kita yang sudah menerima keselamatan, kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, apakah keselamatan itu bisa hilang? Ya, keselamatan itu bisa hilang, yaitu kalau kita melepaskan kepercayaan kita, kalau kita melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita itu bukan seperti jalan tol, tetapi hari-hari yang kita lalui banyak sekali cobaan, penderitaan, tantangan, dan lain sebagainya yang dialami oleh semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Allah mengutus Roh Kudus kepada orang yang percaya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa tahan uji, bisa kuat menghadapi apapun, tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi karena kuat kuasa Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang bisa memampukan kita untuk menghadapi semuanya, sehingga iman percaya kita tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, karena firman Tuhan sudah jelas menyatakan bahwa kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun dari kita yang binasa, selain daripada mereka yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau dan seisi keluargamu akan beroleh selamat. Amin. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Mari untuk mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengar, saya mengajak kita sekalian kembali bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat pengampunan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami tetap kuat, untuk kami tidak, oh Tuhan Yesus, haleluya, keluar dari jalur iman percaya kami kepadamu, tapi kami tetap, oh Tuhan, percaya sepenuhnya kepadamu bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, berikan kami kemampuan-Mu untuk kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.